Mitigasi Bencana KKN PPM UGM Batur 2020. Tanggap, tangkas, tangguh. Mitigasi bencana tanah longsor. Longsor merupakan pergerakan massa tanah atau batuan dengan arah miring, tegak lurus, atau mendatar dari posisi awal menuruni suatu lereng karena pengaruh gaya gravitasi. Elemen pemicu bencana tanah longsor. Yang pertama adalah hujan deras. Yang kedua, vegetasi yang kurang. Yang ketiga, adanya getaran. Yang keempat, tanah tidak padat atau gembur. Yang kelima, pengikisan tanah. Dan yang terakhir adalah lereng yang terjal. Maka kenalilah tanda-tanda terjadinya tanah longsor. Segera laporkan pada orang tua atau kepala dusun atau kepala desa. Yang pertama adalah muncul retakan melengkung memanjang pada lereng atau bangunan di atasnya. Yang kedua, terjadi penggelembungan dari lereng yang cukup terjal. Yang ketiga, miringnya pepohonan atau tiang atau bangunan yang berada di atas lereng. Yang keempat, muncul rembesan air pada lereng secara tiba-tiba. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana longsor? Yang pertama, segera hubungi pihak terkait seperti kepala desa atau camat agar penanganan bencana terkoordinasi. Yang kedua, melakukan evakuasi korban yang tertimbun. Ketiga, evakuasi ke tempat yang lebih aman. Yang keempat, tutup lokasi bencana. Yang kelima, cari sumber air yang bersih. Dan yang terakhir adalah dirikan dapur dan pos kesehatan. Yuk, mari kita lakukan tindakan pencegahan dengan merawat tanaman agar lingkungan tetap asri dan tidak terjadi longsor. Mitigasi bencana banjir. Faktor-faktor yang menyebabkan banjir. Yang pertama adalah hujan deras. Yang kedua, adanya hutan gundul. Yang ketiga, adanya alih fungsi lahan. Kemudian adanya orang yang membuang sampah sembarangan. Upaya mitigasi bencana. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Yang pertama adalah tidak menebang pohon secara liar. Yang kedua, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga,
tidak membangun pemukiman di daerah resapan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana banjir? Yang pertama adalah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, matikan semua jaringan listrik, membawa dokumen berharga, obat, kemudian saling tolong-menolong, menerima informasi terpercaya, sediakan air bersih, menyiapkan perahu karet dan pelampung. Ingat, dilarang membuang sampah sembarangan. Mitigasi bencana gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah peristiwa berguncangnya bumi yang karena tumbukan antar lempeng bumi, aktivitas sesar atau aktivitas gunung api, dan runtuhan batuan. Institusi yang berwenang untuk mengeluarkan informasi terkejadian gempa bumi adalah BMKG. Langkah-langkah penyelamatan yang terjadi apabila bencana: tetap tenang dan jangan panik. Berlindunglah di tempat yang aman seperti di bawah meja dan jangan keluar sebelum gempa selesai. Kemudian menjauh dari bangunan yang tinggi dan tiang yang mudah untuk rubuh. Jika di dalam kendaraan, segera keluar dan cari tempat yang aman. Kemudian menjauh dari tembok dan gang sempit. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi? Yang pertama, kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, kemudian mengungsi ke tempat yang aman, membawa dokumen berharga dan obat, saling tolong-menolong, menerima informasi dari BMKG, dan sediakan air serta tetap waspada terhadap gempa susulan. Hindari struktur bangunan yang rapuh. Mitigasi bencana erupsi gunung api. Bahaya letusan gunung api. Yang pertama adalah awan panas. Kemudian adanya lava. Selanjutnya adanya gas yang beracun. Adanya lontaran material. Kemudian hujan abu. Kenali tanda-tanda dan apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Muncul mata air yang panas. Kemudian muncul asap yang tebal. Setelah itu udara terasa
menjadi lebih panas. Kemudian terdengar suara yang gemuruh. Adanya hujan abu yang ringan. Kemudian terciumnya bau belerang. Kemudian turunnya binatang dari puncak. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi letusan gunung api? Yang pertama adalah mengungsi ke tempat yang aman, menjauh dari sungai atau jurang, membawa dokumen berharga dan obat, saling tolong-menolong, menerima informasi yang terpercaya, sediakan air bersih dan sanitasi. Tingkat status gunung api: awas, waspada, siaga, dan normal. Mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan. Apa itu karhutla? Yaitu adalah kebakaran hutan dan lahan adalah keadaan lahan dan hutan yang dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan yang cukup besar. Berikut keterangan mengenai indikator kualitas udara. Yang pertama adalah baik dengan indeks 0 sampai 50. Yang kedua adalah sedang 50 hingga 150. Kemudian tidak sehat 150 hingga 250. Kemudian sangat tidak sehat 250 hingga 350. Dan yang terakhir adalah berbahaya lebih dari 350. Kemudian upaya mitigasi bencana. Apabila bencana terjadi, tetap tenang dan jangan panik. Yang pertama adalah tidak membakar rumput saat kemarau dan saat keadaan berangin. Kemudian minimal jarak pembakaran 50 meter dari bangunan dan 500 meter dari hutan. Kemudian padamkan api sebelum pergi. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran lahan? Yang pertama adalah tinggal di dalam rumah. Kemudian jika terlalu pengap, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter. Cukup asupan air putih. Lindungi lubang pernapasan. Cuci tangan. Dan apabila sudah besar, maka laporkan kepada pemadam kebakaran. Mitigasi bencana angin puting beliung. Angin puting beliung adalah angin kencang atau juga disebut badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan hingga 120 km per jam. Tanda-tanda. Yang pertama, adanya awan gelap yang berkumpul. Kemudian adanya suara yang gemuruh. Kemudian adanya petir. Adanya muncul angin puting beliung. Langkah-langkah penyelamatan.
menuju bangunan yang lebih kokoh. Kemudian tutup dan kunci pintu serta jendela. Setelah itu, matikan aliran listrik. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi angin puting beliung? Bawa masuk barang-barang ke dalam rumah, kemudian kunci jendela dan pintu, matikan semua aliran listrik. Jika terasa petir, segeralah membungkuk, duduk dan peluk lutut. Jangan tiarap di tanah dan segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh.